Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pembelajaran Al-Islam kelas 5 SDS Muhammadiyah 4. Hari ini kita akan mempelajari di bab 2 beriman kepada hari akhir tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Oke, mari disimak ya. Materi yang akan kita pelajari ini tentang tanda-tanda hari kiamat berdasarkan pembagiannya, yaitu tanda-tanda hari kiamat dari kiamat kecil atau sugro dan kiamat besar atau kubro. Sebelum membahas tanda-tanda hari kiamat terlebih dahulu, jangan lupa siapkan buku catatan Al-Islam dan alat tulis ya. Oke, jika kalian sudah siap, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di pelajaran pertama, di materi pertama yaitu tentang kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kiamat kecil atau sugro adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam. Jadi, apa saja contoh-contohnya dari kiamat kecil ya? Pertama ada kematian. Yang kedua ada bencana banjir. Yang tiga ada gunung meletus. Dan ada tanah longsor dan lain sebagainya. Bisa juga dengan gempa bumi atau bencana-bencana alam lainnya. Jadi, tanda-tanda terjadinya kiamat kecil adalah rusaknya sebagian alam atau hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang. Peristiwa tersebut hanya dirasakan oleh sebagian orang dan wilayah saja. Jadi kiamat kecil itu tidak semuanya bisa dirasakan oleh semua orang atau semua wilayah. Jadi hanya beberapa orang ataupun hanya sebagian wilayah saja. Contohnya seperti di atas kematian dan bencana-bencana alam yang terjadi hanya di beberapa wilayah. Jadi tidak semuanya merasakan kiamat kecil tersebut. Itu bisa disebut dengan kiamat kecil. Selanjutnya ada tentang kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat besar atau kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, peristiwa terjadinya kiamat besar atau kubro begini tahapan-tahapannya nak. Diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama, yaitu siapa yang meniup? Ya, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Setelah itu bumi terangkat dan bergoncang, gunung-gunung berterbangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Masya Allah, sungguh dahsyat sekali ketika kiamat besar atau kubro itu sudah datang. Nah, seperti yang materi sebelumnya itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Nanti bisa dicek kembali dalam surat Al-Qari'ah. Jadi, kiamat besar itu adalah ketika seluruh alam semesta ini beserta isinya hancur sudah. Kalau tadi di kiamat kecil hanya beberapa wilayah saja yang mengalaminya, tapi kalau kiamat besar atau kubro seluruh alam semesta beserta isinya, mau manusianya, hewan, tumbuhan dan semuanya hancur. Bahkan tadi digambarkan di sini bumi akan tergoncang, gunung-gunung akan berterbangan dan sebagainya. Nah, tanda-tanda datangnya kiamat besar, kalau tadi prosesnya kedatangan kiamat besar, kalau ini tanda-tandanya. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal ini ketika dia sudah menunjukkannya di bumi, ketika sudah keluar itu sudah tanda kiamat yang paling utama. Dia akan menghasut orang-orang yang tersisa di bumi untuk menjadi pengikutnya dan pastinya akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, munculnya binatang melata di bumi yang atau namanya Dabbatul Ard. Ini belum ada yang tahu bagaimana bentuk binatangnya karena dia selama ini masih berada di dalam bumi. Jika binatang melata tersebut akhirnya keluar dari bumi, ada binatang aneh yang belum pernah kita lihat, itu sudah termasuk dari tanda-tanda datangnya kiamat besar. Yang ketiga, matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, kebalikan dari seperti biasanya. Itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat yang paling besar. Yang keempat, merajalelanya kebodohan. Orang-orang
berusaha untuk menjadi terkenal, sukses dengan melakukan berbagai macam kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sudah banyak kita temukan di saat-saat seperti ini, orang melakukan berbagai macam kebodohan agar apa? Agar menjadi terkenal, agar mendapatkan uang banyak, rezeki yang banyak. Padahal melakukan kesengajaan menjadi bodoh adalah hal-hal yang tidak baik. Bahkan itu sudah termasuk dari tanda-tanda datangnya kiamat besar. Astagfirullahaladzim. Yang kelima, tersebarnya perzinaan. Zina yang selama ini kita tahu itu hal-hal yang sangat buruk, itu nanti ketika sudah masuk masa-masa kiamat besar akan datang, itu sudah menjadi hal-hal yang menjadi biasa, yang menjadi maklum. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, minuman keras atau khamar dijadikan minuman kebanggaan. Yang biasanya menjadi minuman paling laknat, ini menjadi minuman kebanggaan. Orang-orang merasa bangga dipamerkan ketika sedang minum minuman keras. Terakhir, gaya hidupnya berfoya-foya dan sikap yang takut mati. Nah, maksudnya apa Bunda? Kita hidup foya-foya, berhambur-hamburkan uang dan sebagainya, dan kita mempunyai sikap yang takut mati. Sedangkan sebaik-baik hamba Allah adalah ketika sudah selalu siap walaupun dia akan mati. Tandanya apa? Berarti dia setiap hari selalu mengamalkan ibadah, perbuatan baik, sudah selalu menabung apa? Menabung amal soleh, menabung sedekah dan sebagainya. Jadi orang itu sudah siap untuk mati. Berarti kan kalau dia takut untuk mati, dia belum menyiapkan apapun, karena selama di dunia dia berbuat yang tidak baik. Maka kesimpulan kita hari ini adalah, pertama, kiamat kecil atau sugro adalah rusaknya sebagian alam dan hilangnya nyawa seseorang atas kelompok orang yang dirasakan oleh sebagian orang dan wilayah saja. Kalau kiamat besar atau kubro, kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya seluruh alam beserta alam semesta beserta artinya. Lalu hikmah kita mengetahui dari tanda-tanda hari kiamat adalah kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu apa saja tanda-tandanya, secara tidak langsung kita harus menjadi bersiap-siap untuk menabung amal soleh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu dilindungi. Dan ingat, yang dapat menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat dan amal soleh kita sebagai bekal nanti di akhirat. Oke, ada pertanyaan? Jika ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan ke Bunda Nisa ya. Oke, kita akhiri materi kita hari ini. Semoga dengan materi kita dapat banyak kebermanfaatan. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperkuat iman kita. Kita selalu berusaha untuk membuat amal soleh agar kita selalu siap kapanpun Allah kita panggil. Kita sudah siap, kita sudah punya tabungan dan bekal yang cukup. Maka selalulah berhati-hati dalam berbicara, bersikap, agar tidak termasuk dari hal-hal yang Allah benci. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Tetap semangat dalam belajarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.